Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan 2 ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Dan setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesua ke Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Elohim dan berkata, saatnya sudah digenapi dan Kerajaan Elohim sudah mendekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu. Saudaraku yang ditegaskan di kalimat terakhir, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kecenderungan hati manusia selalu melakukan dosa, kejahatan, yaitu berbuat hal-hal seperti di zaman Nuh, manusia senang pesta pora, kawin cerai, mabok-mabokan, jadi seluruh isi hati pikirannya cenderung berbuat dosa. Itu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5. Hari ini saya berikan temanya adalah bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Kalau bertobat itu dalam bahasa Ibrani disebut syub, artinya berputar, berbalik, yaitu berbalik tadi sudah mendesak supaya kembali kepada jalan yang benar. Dalam Yeremia 3 ayat 14a dikatakan, kembalilah anak-anak yang murtad, firman Yahweh, aku telah menjadi Tuhan atasmu. Di dalam Yeremia 24 ayat 7, aku memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh. Saudara perhatikan di sini, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia terpaut kepada firman Yahweh, hidup kudus dan hidup benar. Tapi ketika Adam dan Hawa dipengaruhi oleh iblis di Taman Eden, hatinya terpaut kepada dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut, artinya kematian dan juga kebinasaan masuk neraka. Dan kita tahu kalau seseorang tidak bertobat, maka dia pasti binasa. Itu di dalam Lukas 13 ayat 3. Saya sudah jelaskan tadi, bertobat itu artinya berputar, berbalik, kembali. Tadinya kita hidup di dalam dosa, sekarang kita bertobat, tinggalin dosa, berbalik kepada Yahweh. Saudaraku, bertobat itu adalah salah satu syarat supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38, ketika hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus, maka banyak orang bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa dapat memperoleh hidup kekal? Maka Petrus katakan, bertobatlah, beri dirimu dibaptis supaya kau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan supaya bisa bertobat? Pertama-tama, menerima Yesua dalam hati. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20.
Lihat, aku berdiri di muka pintu, siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan dia akan bersama dengan aku dan makan bersama dengan aku. Hati manusia ada pintunya. Selama ini yang disimpan di dalam hati manusia banyak kekecewaan, kepahitan, hal-hal yang buruk, dan itu biasa diungkapkan lewat perkataan, tindakannya. Maka kita harus bertobat. Karena tadi katakan yang tidak bertobat tidak akan bisa masuk surga atau harus binasa. Selain kita menerima Yesus dalam hati kita, ya, kita harus membaca, merenungkan, serta melakukan firman Yahweh setiap saat di dalam hati kita. Kehadiran firman Yahweh dalam hati kita, dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau firman Yahweh ada di hati kita, di pikiran kita, dan juga bertindak sesuai dengan firman Yahweh, kita pasti mampu melupakan hal-hal yang buruk di masa lalu. Maka kita perlu, karena firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Yang berikutnya, langkah-langkah yang harus kita lakukan agar bertobat adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13, jika roh kebenaran atau Roh Kudus yaitu mengurapi kamu, dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Karena kehadiran Roh Kudus itu membuat manusia hidup dalam seluruh kebenaran. Kalau tadi roh iblis masuk dalam diri manusia, membuat manusia hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam perbuatan yang tidak benar, bertentangan dengan firman Yahweh. Maka jika kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti mampu dengan hadirnya Roh Kudus itu melupakan hal-hal yang buruk di masa lalu, menanggalkan hal-hal yang buruk dari kehidupan kita, sebab Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan saya penuh Roh Kudus, saya bisa berbahasa roh, saudara, kalau hanya mengatakan penuh Roh Kudus tapi dalam tindakan sehari-hari tidak benar, dan juga bahasa roh tidak dibawa masuk surga. Tapi jika kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kita hidup di dalam buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ada pengendalian diri, berarti roh yang di dalam diri kita itu melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Maka kita perlu bertobat sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Contoh-contoh orang yang bertobat dalam kitab Abraham. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 12 bagaimana Yahweh mengatakan kepada Abraham, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham gagal di situ karena sempat mengambil Hagar menjadi istrinya, lahir Ismail. Tapi Yahweh katakan, engkau punya anak dari Sarah istrimu. Dan setelah Abraham punya anak namanya Ishak, maka Yahweh minta anaknya dipersembahkan. Abraham persembahkan anaknya Ishak. Dan kita tahu itu pertobatan Abraham dari tingkah laku dia mengambil Hagar, anaknya Ismail, itu tidak berkenan kepada Yahweh. Yang kedua, Daud, saudaraku. Kita tahu Daud ini seorang yang hebat berperang zamannya Saul dan mengalahkan termasuk Goliat. Tapi setelah Daud menjadi raja, Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan, yaitu mengambil istri daripada Uria dan membunuhnya. Tetapi ketika Daud sedang melakukan dosa itu, maka Nabi Nathan menegur dia, engkau mengambil istri Uria dan membunuh dia.
Dan Daud mengatakan, ya, aku telah berdosa, aku mau kembali kepada Yahweh. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7-12. Kita tahu setelah Daud bertobat dipulihkan. Yang ketiga, saudaraku yang bertobat, Paulus. Kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 bagaimana Stefanus dirajam pakai batu karena memberitakan Injil. Saksinya adalah Paulus, waktu itu namanya masih Saulus. Tetapi ketika dia mau pergi ke Damsyik untuk membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus, maka Paulus dibutakan matanya dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3-6. Tuhan Yesus bertanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Dia tanya, dia belum tahu itu Tuhan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sulit bagimu menendang ke tongkat yang runcing. Maka aku akan pilih engkau menjadi saksiku bagi bangsa-bangsa. Itu dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi ayat 15-16. Latar belakang Paulus benci kepada Tuhan Yesus, benci kepada pengikut Tuhan Yesus, bahkan membunuh, menganiaya, memenjarakan. Tapi Paulus bertobat, dulu namanya Saulus diganti menjadi Paulus. Saudaraku, dari contoh-contoh ini perlu kita lihat hasil daripada pertobatan mereka luar biasa. Turunan Abraham menjadi berkat, Daud juga dan keturunan menjadi berkat, Paulus juga menjadi berkat. Di dalam perjanjian baru kita tahu Paulus itu menulis lebih daripada 13 surat Paulus ditulis dan menginjili ke berbagai kota dan negara. Luar biasa karena ada pertobatan. Yang paling utama bukan itu, tapi perlu supaya kita siapkan bertobat tadi, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau selama ini engkau seorang pemabuk, kau seorang perokok, pemain judi, mungkin hal-hal yang kotor, yang najis engkau lakukan, maka engkau perlu bertobat. Tipu menipu, pekerjaanmu itu bertentangan dengan firman Yahweh, engkau harus bertobat, tinggalkan itu. Masih banyak pekerjaan yang lain, mungkin uangnya sedikit, gajinya sedikit. Lebih baik gajimu sedikit, tetapi engkau bertobat dan dijamin masuk surga, daripada engkau punya harta sisi dunia ini, nanti mati masuk neraka. Untuk apa hartamu yang banyak itu tidak bisa menebus dosamu? Maka perlu engkau bertobat, berbalik, tinggalkan hal-hal yang buruk, pekerjaan yang buruk, kata-kata yang kotor, tindakan yang kotor, semua tinggalkan. Kita tahu ada contoh-contoh orang yang tidak bertobat, ujungnya seperti apa? Yudas Iskariot. Dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16, dia menjual gurunya Tuhan Yesus 30 keping perak. Tapi setelah dia jual itu, Yudas menyesal menjual gurunya. Dia ambil uang itu, dilemparin ke bait suci, dia pergi gantung diri, jatuh terburai ususnya. Lihat, orang yang tidak bertobat, padahal Tuhan Yesus sudah menegur Yudas ini, salah satu di antara kamu akan ada yang menjual aku. Orang itu lebih baik tidak usah dilahirkan ke dunia. Tapi Yudas tidak bertobat dan kita lihat ujungnya apa. Apalagi nanti pada hari penghakiman, Yudas jelas untuk dipersiapkan masuk neraka. Selain Yudas, saudaraku, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka juga bersungut-sungut, mereka ingin kembali ke Mesir. Itu di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-29-35, Yahweh katakan, yang bisa masuk, yang asli dari Mesir bisa masuk ke tanah Kanaan, hanya 2 orang, termasuk Musa tidak bisa masuk karena Musa tidak taat kepada perintah Yahweh.
Yang 2 orang itu namanya Yosua dan Kaleb, saudaraku. Yang lain itu mereka tidak bertobat. Selalu mereka menyalahkan, kenapa Musa bawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Mesir itu bicara hidup lama. Yahweh bawa mereka meninggalkan Mesir dari hidup lamanya perbudakan, penjajahan. Tapi mereka tidak mau bertobat, maka matilah mereka di padang gurun karena mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka sebelum kematian itu datang kepadamu, bertobatlah engkau sungguh-sungguh, supaya kapanpun kematian datang kepadamu, kalau engkau sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, dijamin pasti masuk surga. Biar melalui firman ini, kata Tuhan Yesus, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami mengucap syukur Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami meninggalkan hal-hal yang buruk masa lalu kami dan juga mengarahkan diri kami kepada panggilan daripada Tuhan Yesus, sebab Engkau sudah menebus kami dengan tubuh darah-Mu, dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus itu mengajari kami, menguatkan kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Yang terutama Bapa, supaya kami benar-benar bertobat, mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali, supaya kami bisa masuk surga. Berkati anak-anak-Mu yang sudah dengarkan firman, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Bapa, hari Rabu depan persiapan untuk pemilu supaya semua pelaksanaan pemilu berjalan baik. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.